Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dampak sosial informatika. Sejarah perkembangan komputer. Perkembangan komputer ini bukan hanya sekedar perkembangan teknologi, tetapi juga refleksi dari kemampuan manusia untuk mengatasi tantangan dan menciptakan solusi yang semakin canggih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut instruksi dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia. Biasanya terdiri atas unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan. Komputer telah berkembang sebagai alat yang digunakan untuk mengolah data sesuai dengan perintah yang telah diprogram. Dilansir dari laman Universitas Negeri Gorontalo, istilah komputer semula digunakan untuk menggambarkan orang yang bekerja dengan perhitungan aritmatika. Aspek ekonomi informatika dirangkum dari Kemendikbud. Dalam aspek ekonomi, produk informatika mengalami perkembangan pesat sejak penemuan pertama komputer hingga penemuan komputer yang modern saat ini. Sering waktu berjalan, penerapan ilmu informatika di bidang teknologi juga bertambah. Contohnya adalah komputer yang diciptakan dengan berbagai macam kekurangan dan operasi yang sederhana. Seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat peran informatika dalam bidang ekonomi tidak bisa dipungkiri. Dengan peranan informatika, banyak kegiatan yang dapat dilakukan secara mudah dalam beberapa bidang termasuk bidang ekonomi. Teknologi informatika dirasa mulai memberikan dampak yang bagus dalam bidang ekonomi karena perekonomian pada sebuah negara memulai menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Aspek hukum produk informatika. Pada aspek sebelumnya, kebanyakan produk informatika dijelaskan lewat barang atau perusahaan yang memang menggunakan sistem komputasi. Berbeda dengan ekonomi, aspek hukum lebih mengacu pada hak hukum produk sebagai kepemilikan individu atau kelompok tertentu. Dengan begitu, ada landasan hukum yang melarang suatu produk informatika dibagikan secara cuma-cuma. Pelanggaran ini paling banyak terjadi di produk perangkat lunak yang dengan mudah diakses. Namun hak kepemilikan tetap harus dilihat sebagai aspek hukum produk informatika. Peraturan ini memberitahukan perihal izin hak serta pembatasan atau suatu software. Kepemilikan suatu produk ini diistilahkan sebagai lisensi. Sementara itu ada sejumlah jenis lisensi hukum produk informatika. Berikut daftarnya. Informatika untuk masa depan. Peran informatika untuk masa depan berawal dari komputer hingga kini bisa melakukan apa saja. Tentu informatika akan menawarkan peran-peran lain untuk masa depan. Dalam dunia elektronik saat ini, manusia bisa mencari informasi dari belahan dunia lain dengan waktu singkat. Kemudian, manusia kini bisa mengakses apapun dengan menggunakan kombinasi internet dan komputer yang menggunakan basis komputasi. Dari sini terlihat bagaimana kreativitas teknologi bisa mempengaruhi kehidupan. Kondisi sosial budaya yang di daratan negara lain pun bisa kita ketahui tanpa harus pergi ke lokasi. Oleh karena itu, bisa saja ada beberapa dampak sosial tertentu yang akan terjadi di masa depan. Contohnya saat ini, kita bisa melihat dan ada beberapa orang yang suka berpakaian seolah-olah dirinya adalah bintang film Eropa. Gambaran mengenai hal tersebut diterima di pikiran lantaran yang ia menyaksikan bagaimana orang lain berbudaya. Karir di bidang informatika, tambahkan di era modern seperti sekarang ini. Lulusan program studi teknik informatika memiliki banyak prospek kerja yang menanti. Bagaimana tidak,
Kemajuan teknologi membuat skill dan pengetahuan yang para lulusan IT ini memiliki sangat dibutuhkan oleh berbagai industri. Hasilnya kandidat yang memegang gelar dari prodi teknik informatika sangatlah diperlukan, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Sedikit teks isi. 1. Programmer bertanggung jawab untuk menulis, membuat, memprogram, dan mengembangkan coding sistem aplikasi maupun software. 2. Data scientist dan data analis. Untuk dua profesi ini kurang lebih job desk-nya cukup mirip, yaitu bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mengekstrak, dan menginterpretasi data mentah dengan algoritma machine dan learning agar bisa menjadi informasi berharga untuk mengambil keputusan perusahaan dalam situasi di waktu mendatang. Adalah gambaran mengenai tanggung jawab dari seorang data scientist dan data analis. 3. Developer. Nah, ladang emas sekali profesi game developer ini untuk kalian pecinta game. Tak hanya bermain saja, tapi umumnya kalian juga akan bertanggung jawab dalam proses pemrograman dunia permainan digital dan berbagai format seperti PC, konsol, browser web, dan perangkat mobil. Studi lanjut dan sertifikasi di bidang informatika. Dalam bidang informatika yang telah dipelajari terdapat 5 pilar yang terdiri atas sistem komputer, jaringan komputer, dan internet, analisis data, algoritma, dan pemrograman, serta TIK dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. 2. Asosiasi profesi terbesar yang berkaitan dengan informatika yaitu Association dan Computing Machinery (CM) dan Institute of Electrical and Electronic Engineering. Hal-hal yang dikhawatirkan dalam sertifikasi. 2 hal yang biasanya menjadi kekhawatiran dalam mengambil sertifikasi yaitu tekanan untuk lulus sertifikasi dan masalah biaya. Beberapa sertifikasi yang berbayar tidak akan mengembalikan biaya pendaftaran terlepas kalian lulus atau tidak dari ujian sertifikasi tersebut. Oleh karena itu, yang paling penting adalah menguasai bidang yang akan disertifikasi dengan banyak belajar dan latihan sebelumnya. Sekian kami dari kelompok 1. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.